Bab 4. Metode perbandingan dari buku Linguistik Bandingan Historis oleh Goris Kera. Yang pertama, pendahuluan. Seperti telah diuraikan dalam bab 3, sarjana bahasa abad 19 telah mengembangkan teknik-teknik untuk mengadakan perbandingan antar bahasa guna menemukan kesamaan-kesamaan antara bahasa-bahasa kerabat. Metode-metode tersebut biasanya disebut sebagai metode klasik. Metode perbandingan klasik itu meliputi hukum bunyi, rekonstruksi fonemis, dan rekonstruksi morfemis. Walaupun metode-metode itu telah dikritik oleh beberapa aliran linguistik di kemudian hari, metode-metode perbandingan klasik itu yang dipakai sebagai landasan perbandingan bahasa tidak berhasil digantikan dengan metode-metode lain yang lebih ampuh. Yang terjadi adalah bahwa kritik-kritik itu hanya menyarankan penyempurnaan teknik dan metode itu di sana-sini tanpa menggantikan metode-metode tersebut. Lalu, hukum bunyi yang kemudian diganti dengan istilah korespondensi bunyi pada abad 20 pada hakikatnya adalah suatu metode untuk menemukan hubungan antar bahasa dalam bidang bunyi bahasa. Teknik penetapan korespondensi bunyi antar bahasa lebih lanjut akan menjadi dasar untuk menyusun hipotesa mengenai bunyi-bunyi proto dalam bahasa tua yang menurunkan bahasa-bahasa kerabat. Penetapan sebuah fonem proto dilakukan melalui rekonstruksi atau pemulihan yang bisa dilakukan berulang-ulang untuk menemukan fonem-fonem proto dari tingkat-tingkat perkembangan sebelumnya. Karena penetapan fonem proto harus dilakukan melalui unsur-unsur bentuk morfem atau kata dasar, maka rekonstruksi fonem-fonem proto itu akan menghasilkan pula morfem proto yang dianggap pernah ada dalam bahasa proto dari sejumlah bahasa lain. Karena dalam perbandingan pada bidang fonologi harus dilakukan dalam rangka sebuah morfem atau sebuah kata, maka langkah pertama adalah usaha menemukan kata-kata atau morfem-morfem mana yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan itu. Itulah sebabnya mengapa dalam linguistik historis komparatif dipersoalkan pula kata-kata kerabat, yaitu kata-kata yang dianggap dimiliki bersama oleh bahasa-bahasa kerabat karena diwariskan bersama dari bahasa protonya. Yang kedua, hukum bunyi. Bila mana teori-teori yang menjelaskan proses lahirnya bahasa itu benar, yaitu bahasa timbul dari bunyi-bunyi tertentu atau call yang mengalami perkembangan tertentu atau pramorfem pada sekelompok hominid, maka dapatlah dimengerti bahwa warisan dari kelompok asal tersebut akan diturunkan dan dipantulkan kembali melalui kata-kata kerabat dewasa ini. Dengan menerima asumsi bahwa kelompok-kelompok itu tentunya berkembang dari suatu kelompok kecil dalam masa lampau yang tidak diketahui, mungkin sekitar 1 juta tahun yang lalu, maka kita dapat menelusuri kembali situasi masa lampau itu dengan bertolak dari kenyataan-kenyataan dewasa ini. Jadi, pertama-tama kita harus menemukan kesamaan-kesamaan yang terjadi karena warisan sama itu. Kemudian bergerak ke belakang untuk menurunkan hipotesa mengenai bentuk tuanya. Pengelompokan bahasa-bahasa berdasarkan kemiripan bentuk makna biasanya diwujudkan pertama-tama dalam hubungan bunyi antar bahasa yang terdapat dalam kata-kata yang mirip itu. Baru sesudah itu pengelompokan berdasarkan kaidah-kaidah gramatikal dan akhirnya berdasarkan kaidah sintaksis. Hukum bunyi sebenarnya mulai dirumuskan oleh seorang ahli bernama Jacob Grimm dalam penelitiannya atas bahasa-bahasa Jerman dan Indo-Eropa yang lain. Jacob Grimm menemukan kenyataan-kenyataan bahwa ada pergeseran bunyi atau pertukaran bunyi atau Lautverschiebung yang teratur antara bahasa-bahasa Jerman di satu pihak dan bahasa-bahasa Yunani Latin di pihak lain.
Pergeseran bunyi tersebut diuraikannya dalam bukunya Deutsche Grammatik yang diterbitkan dalam tahun 1819. Dalam tahun 1822, buku itu mengalami penerbitan kembali, dan sejak itu, keteraturan hubungan antara bahasa-bahasa Jerman di satu pihak dan bahasa Indo-Eropa lainnya di pihak lain oleh sarjana-sarjana lainnya disebut dengan istilah hukum Grimm atau Grimm's Law. Dalam periode ketiga perkembangan ilmu bahasa pada abad 19, istilah hukum Grimm atau pergeseran bunyi diganti dengan hukum bunyi atau Lautgesetz. Pergeseran bunyi dapat dijumpai dalam hukum Grimm dapat disaksikan pada tabel ahli-ahli gramatika. Status yang membagi hukum bunyi dan pembahasan awam ini berlaku tanpa kecuali. Karena hukum itu berlangsung secara buta, hukum itu berlaku dalam batas-batas geografis tertentu. Bila ada penyimpangan, maka penyimpangan itu akan dirumuskan kembali dalam hukum tertentu yang lain. Bila tidak dapat dijelaskan, maka hal itu merupakan akibat dari analogi. Apa yang ditegaskan oleh John Grammatica tersebut seolah-olah dikonfirmasikan oleh penemuan K. Verner dalam tahun 1876 yang kemudian terkenal dengan hukum Verner. Yang ketiga, penerapan hukum bunyi pada bahasa-bahasa Austronesia. Sarjana-sarjana bahasa seperti Brandes, van der Stoel, dan Brandsteder telah mencoba menerapkan metode-metode perbandingan yang dikembangkan di Eropa pada abad 19 itu pada bahasa-bahasa Austronesia. Beberapa kesimpulan mengenai hubungan bunyi antara bahasa-bahasa Austronesia tersebut dapat disajikan di bawah ini. Yang pertama, umum. Beberapa hukum bunyi atau lebih tepat korespondensi fonemis antara bahasa-bahasa kerabat Austronesia atau juga hubungan fonem-fonem bahasa kerabat itu dengan bahasa Polonia yaitu Austronesia purba dapat dilihat dalam kasus-kasus berikut. Yang pertama, fonem E. Fonem E Austronesia purba dipantulkan dalam fonem-fonem kerabat berikut. Dalam bahasa Jawa kuno dan Karo menjadi E, dalam bahasa Makassar dan Minangkabau menjadi A. Dalam bahasa Dayak menjadi E. Dalam bahasa Tagalog menjadi I. Dan dalam bahasa Toba dan Bisaya menjadi O. Beberapa contoh untuk memperkuat korespondensi bunyi tersebut adalah kata Austronesia purba, kesah yang berarti bernapas, dalam bahasa Karo menjadi kesah, dalam bahasa Toba menjadi hosah, dalam kata Karo, petak yang berarti malas menjadi botat, malas dalam bahasa Bisaya, dalam bahasa Austronesia purba, lawet yang berarti laut menjadi lawet, dalam bahasa Karo, lawot dalam bahasa Bisaya, juga kata Karo dalam bahasa Indonesia yang berarti kenyang berbentuk besur menjadi bosok dalam bahasa Bisaya. Kata beras yang berarti beras dalam bahasa Melayu menjadi bigas dalam bahasa Tagalog. Yang kedua, fonem tril. Dalam bahasa Austronesia purba dikenal macam fonem tril, yaitu tril apikal dan tril usulan yang secara fonemis masing-masing dilambangkan dengan R kecil dan R besar. Fonem tril ukural tumbuh menjadi G dalam bahasa Bisaya, menjadi H dalam bahasa Dayak, sedangkan dalam bahasa Jawa menjadi H lagi, O. Fonem tril apikal berkembang lebih jauh memantulkan fonem R, D, dan L. Yang ketiga, fonem K dan H. Fonem Austronesia purba K dipantulkan secara lincah dalam bahasa Karo, Melayu, dan Gayo dalam bahasa Toba menjadi H.
Yang keempat, diftong ui dan ai. Diftong ui, bahasa Austronesia purba, bertahan dalam bahasa Jawa kuno Formosa, tetapi berubah menjadi i dalam bahasa Karo dan e dalam bahasa Lamalera. Yang kelima, penghilangan konsonan antar vokal. Seringkali terjadi bahwa konsonan antar vokal, khususnya R, menghilang dalam sebuah bentuk sehingga mengubah wujud kata itu. Penghilangan semacam itu terjadi juga dalam bahasa Bugis pada fonem H antar vokal dan dalam bahasa Malagasy pada fonem S antar vokal. B. Perubahan fonem pada bahasa Bugis dan Makassar. Telah dikemukakan di atas bahwa fonem E Austronesia purba dalam bahasa Makassar berubah menjadi A. Di samping itu masih menjadi perubahan lebih lanjut. Bila fonem E yang berubah menjadi A itu terdapat pada suku kedua dari akhir, maka konsonan yang mengikutinya digandakan atau digeminasi. Khususnya kalau fonem E itu mendahulukan fonem S yang terletak sebelum konsonan L, R, atau S, maka konsonan S itu di samping mengalami geminasi, memperoleh lagi konsonan glotal. Beberapa korespondensi khusus antara bahasa-bahasa Austronesia lain dengan bahasa Bugis dapat disebut antara lain. Yang pertama, semua konsonan eksplosi pada akhir kata bahasa-bahasa lain akan berubah menjadi konsonan glotal dalam bahasa Bugis. Yang kedua, semua konsonan sengau dalam bahasa lain akan menjadi eng dalam bahasa Bugis. Begitu pula konsonan suku kedua akhir yang mengikuti E akan mengalami geminasi. Yang keempat, konsonan L pada akhir kata dalam bahasa Bugis berubah menjadi konsonan glotal, tetapi menjadi double R atau geminasi kalau diikuti akhiran. Yang kelima, demikian pula konsonan S pada akhir kata dalam bahasa Bugis akan berubah menjadi konsonan glotal, tetapi S itu akan kembali kalau mendapat akhiran. Yang ketiga, bahasa Malagasy. Bahasa Malagasy yang letaknya jauh ke sebelah barat masih memperlihatkan korespondensi fonemis yang teratur dengan bahasa Austronesia lainnya. Untuk meyakinkan kita mengenai hubungan kekerabatan ini akan dikemukakan beberapa korespondensi tersebut sehingga bentuk-bentuk kata dalam bahasa Malagasy bisa tampak lebih jelas sebagai kata-kata kerabat. Yang pertama, bila dalam bahasa-bahasa Austronesia lainnya terdapat konsonan H, maka dalam bahasa Malagasy konsonan itu hilang. Misalnya kata lebih yang berarti lebih dalam bahasa Melayu dan ambih dalam bahasa Karo yang berarti mendirikan bangunan tambahan menjadi ambi dalam bahasa Malagasy. Yang kedua, bunyi nasal pada akhir kata bahasa-bahasa lain akan menjadi na dalam bahasa Malagasy. Kata kurung yang berarti kurung pada Jawa kuno menjadi haruna dalam bahasa Malagasy. Kata ini dalam bahasa Karo menuang yang berarti menuang, dan paling dalam bahasa Bugis berubah menjadi idina dalam bahasa Malagasy. Yang ketiga, bunyi L yang didahului oleh vokal dalam bahasa-bahasa Austronesia lainnya akan menjadi D dalam bahasa Malagasy. Yang keempat, konsonan T pada bahasa Austronesia purba atau bahasa-bahasa Austronesia kontemporer lainnya akan menjadi tra dalam bahasa Malagasy. Yang kelima, fonem J yang mengikuti bunyi nasal dalam bahasa Austronesia purba menjadi DZ. Yang keenam, bunyi K pada akhir kata K dalam bahasa Malagasy. Yang ketujuh, konsonan P Austronesia purba menjadi F kecuali P mengikuti nasal. Yang keempat, kritik atas hukum bunyi. Ada kritik yang dilontarkan oleh kalangan ahli bahasa abad 20 mengenai hukum bunyi yang dirumuskan oleh Bung Gramatiker pada abad 19 itu. Kritik mengenai
mengenai metode Indo-Eropa itu pertama-tama dilontarkan oleh aliran neolinguistika yang berasal dari Italia dengan tokohnya Bartoli dan Villano Bovante. Kritik kedua berasal dari aliran Mar atau yang berasal dari Uni Soviet. Aliran neolinguistika menyerang Jung Grammatiker dengan alasan idealisme. Menurut mereka, setiap manusia memiliki kebebasan untuk mencipta sendiri tanpa terikat oleh hukum-hukum atau peraturan-peraturan tertentu. Dengan landasan ini, bahasa tidak dapat diatur atau diredusir dalam prinsip atau hukum tertentu. Bahasa merupakan hasil dari idealisme yang ada dalam hijab manusia. Ia berkembang sesuai dengan daya cipta manusia. Sebaliknya, aliran Rusia atau Enmar menolak hukum bunyi dari segi lain, yaitu dari segi materialisme. Mar mengatakan bahwa rumus-rumus yang dikemukakan oleh Jung Grammatiker terlalu abstrak sifatnya dan tidak mengindahkan soal sosial dalam masyarakat. Dalam hidupnya, manusia selalu berada di bawah tekanan kerja. Oleh sebab itu, manusia secara terus-menerus harus memperhatikan sejarah, perubahan-perubahan, dan sebagainya yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, korespondensi. Mengingat istilah hukum bunyi mengandung tendensi adanya ikatan yang ketat, maka istilah itu diganti dengan istilah korespondensi fonemis atau phonemic correspondence atau kesepadanan bunyi. Segmen-segmen yang berkorespondensi bagi gloss yang sama, baik dilihat dari segi bentuk maupun makna, dalam bermacam-macam bahasa perbandingkan satu sama lain. Hasil perbandingan itu disusun menjadi satu perangkat korespondensi. Sesudah mendaftarkan kata-kata dan jumlah bahasa, mulai diadakan perbandingan fonem dari setiap segmen. Untuk mengkonkretkan bagaimana prinsip perbandingan tersebut diterapkan dalam kenyataan, maka pertama-tama akan diperlihatkan teknik perbandingan itu dengan mempergunakan contoh yang terkenal dari bahasa-bahasa Indo-Eropa. Untuk maksud tersebut dipilih ke-10 bilangan utama, karena kelompok kata-kata ini membentuk suatu perangkat yang memiliki kehidupan satu sama lain. Baru kemudian dalam bukti 6 akan diperagakan lanjutan dari korespondensi ini dengan mengadakan rekonstruksi fonemis. Kesamaan antar ke-10 bilangan utama dalam bahasa Indo-Eropa itu bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan, tetapi mereka memperlihatkan suatu pantulan dari suatu perkembangan yang sama, disampingkan pada hal itu melalui sebuah pilihan bilangan utama ini mengandung keunikan yang lain, yaitu mereka tidak memiliki makna tambahan atau konotasi tersebut dapat diperhatikan dalam tabel. Seperti nampak dari tabel di atas, kedelapan bahasa tersebut dikelompokkan dalam 3 satuan, yakni kelompok Yunani Latin Sanskerta Gotik atau Indo-Eropa. Yang kedua, kelompok Akkadia Ibrani Arab atau Semit, sedangkan bahasa Jepang berada di luar kedua kelompok itu dan membentuk satu kelompok tersendiri. Dari data kelompok Indo-Eropa dapat ditarik beberapa korespondensi fonemis dengan berikut: DDDT, yaitu perangkat korespondensi yang dapat dalam gloss 2 dan 10. Perangkat korespondensi yang lain adalah HSSS, yaitu perangkat fonem konsonan awal pada kata 6 dan 7. Perangkat korespondensi fonemis yang ketiga adalah EEAIE, yaitu perangkat korespondensi dari vokal pertama pada kata 10 dan 7. Dalam kelompok bahasa-bahasa Semit dapat diturunkan perangkat korespondensi sebagai berikut: SSS pada gloss 6 dan 7 dan perangkat korespondensi fonemis EA pada gloss untuk 4 dan 10 dan sebagainya. Cara seperti dikemukakan di atas dapat dilakukan juga terhadap bahasa-bahasa Austronesia dengan mempergunakan kata-kata, bilangan atau kata-kata yang menyangkut anggota tubuh dapat ditentukan pula perangkat korespondensi yang terdapat pada bahasa-bahasa itu. Yang keenam, pembentukan korespondensi fonemis. Bila uraian di atas dalam butir 5 diterima hanya sebagai suatu prosedur pencalonan atau sebagai suatu indikator mengenai
Recurrence dan analogi. A. Rekurensi fonemis. Bila telah dicatat suatu indikasi mengenai adanya perangkat korespondensi fonemis pada suatu pasang kata, maka tindak lanjut yang pertama yang harus dilakukan adalah menemukan pasangan-pasangan yang lain yang mengandung perangkat tersebut. Lalu prosedur untuk menemukan perangkat bunyi itu yang muncul secara berulang-ulang dalam sejumlah pasang kata yang lain disebut rekurensi fonemis atau phonemic recurrence. Lalu untuk menjelaskan prosedur-prosedur di atas, mari kita mengikuti pembahasan dengan menggunakan data-data berikut. Perhatikan tabel yang telah kami sajikan. Dari daftar di atas dapat diturunkan seperangkat korespondensi fonemis dengan menemukan rekurensinya pada pasangan-pasangan yang lain. Peluang korespondensi bunyi dari daftar di atas cukup banyak, sehingga sebelum menemukan rekurensi masing-masing perangkat, sudah dapat dipastikan bahwa tidak mungkin peluang itu terjadi hanya karena kebetulan. Contoh dan teknik penetapan perangkat korespondensi fonemis seperti diperlihatkan di atas dapat dilakukan pada pasangan-pasangan lain. Di samping itu dapat ditetapkan pula pasangan-pasangan korespondensi yang lain. Semakin banyak data yang diteliti dan diperbandingkan, semakin terbuka kemungkinan dengan demikian. Melalui rekurensi fonemis dapat ditetapkan secara meyakinkan adanya sebuah korespondensi fonemis. Yang kedua, kookurensi, yaitu sebuah perangkat korespondensi selalu diturunkan dari kata-kata yang mirip bentuk dan maknanya. Karena adanya prinsip bentuk dan makna ini dapat terjadi bahwa bentuk-bentuk tertentu diabaikan sebagai bentuk yang mirip dengan bentuk lain dalam bahasa kerabat. Yang terakhir, analogi. Dalam uraian mengenai kookurensi telah disinggung pula masalah analogi, yaitu menghilangnya H antar vokal yang berasal dari